البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zu'quri wafaqahullah, halaman 80 disimak. Halaman 80. Pembahasan seputar ar-ru'yah. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah bisa dilihat di dua tempat. Ingat ya, bisa dilihat di dua tempat. Pertama, na'am barakallahu fiik fi urusatil qiyamah, dari kiamat. Kedua, di surga. Itu pendapat ahli sunnah wal jamaah. Ingat, pendapat ahli sunnah wal jamaah. Di sana ada dua kelompok sesat. Ada dua kelompok sesat yang berkeyakinan yang pertama ekstrim dalam menetapkan ru'yah, bahkan Allah Ta'ala bisa dilihat di dunia katanya. Itu kelompok apa? Sufiyah. Yang kedua ekstrim dalam meniadakan Allah Ta'ala nggak akan bisa dilihat selama-lamanya. Kelompok apa ini? Antum? Kelompok apa? Yang kedua? Kelompok apa yang kedua? Irsyad. Mu'tazilah. Dihafalkan itu. Di sini nanti ada tiga kelompok. Kelompok yang selamat adalah al-firqatun najiyah, at-thaifatul mansurah, ahlus sunnati wal jamaah. Dua kelompok sesat, dua kelompok yang lainnya. Mu'tazilah dan Sufiyah. Dihafalkan itu. Seputar ru'yah ini. Sufiyah ekstrim dalam menetapkan Allah Ta'ala bisa dilihat. Kapan? Di dunia pun bisa katanya. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan, dua keyakinan yang rusak parah, fatal keyakinannya. Apa itu? Ittihadiyah dan hululiyah. Ittihadiyah dan al-hululiyah. Al-ittihadiyah dan al-hululiyah. Apa artinya? Ittihadiyah itu meyakini Allah telah menyatu dengan makhluknya, sehingga ketika melihat makhluk ya Allah gitu loh. Bisa dipahami? Yang parah. Kalau al-hululiyah meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu berada di dalam makhluk. Makhluk tetap makhluk, tapi di dalamnya ada Allah gitu. Allahul musta'an. Makanya keyakinan tersebut rusak. Sehingga dengan dua keyakinan tadi, Sufiyah membangun pendapat bahwasanya Allah Ta'ala bisa dilihat di dunia pun bisa katanya. Karena setiap yang dia lihat itu Allah itu. Allahul musta'an. Kelompok yang kedua Mu'tazilah. Mu'tazilah mereka berdalilkan apa? Hanya bermodal bahasa Arab. Itu pun gagal paham. Paham ya? Mereka mengambil satu potong pembahasan nahwu. Lan. Nah, dalam Al-Quran ketika Nabi Musa alaihissalam meminta untuk diperlihatkan, kemudian apa? Nah barakallahu fiik, Allah Ta'ala mengatakan lantarani. Nah barakallahu fiik lantarani, kamu tidak akan bisa melihatku. Nah, lan di situ barakallahu fiik katanya apa? Lita'bid. Nah, itu peniadaan selama-lamanya. Tidak akan bisa dilihat selama-lamanya. Nah, itu enggak benar ya? Enggak benar. Nafyun mu'abbad itu enggak benar. Yang tepat nafyun mu'aqqad. Nafyun mu'aqqad. Perhatikan, ketika enggak ada qarinah yang menunjukkan kekal, itu nafyun mu'aqqad, peniadaan sementara saja. Perhatikan, peniadaan sementara saja. Nah, datang salah satu ahli bahasa mereka namanya Mahmud Az-Zamakhsyari mengatakan lan itu adalah nafyun mu'abbad, peniadaan yang selama-lamanya. Al-Imam Ibnu Malik dalam Alfiyah aja beliau enggak setuju. Beliau enggak setuju kalau apa? Kalau lan itu meniadakan selama-lamanya ketika tidak ada qarinah. Paham ya? Tapi kalau ada qarinah, na'am. Paham ya? Kalau ada qarinah, tanda yang menunjukkan kekal, na'am. Seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Walan tuflihu idan abada." Itu yang lihat ya. Jadi kita membantah orang Mu'tazilah sebenarnya mudah. Cuman mereka kadang-kala bernaung di bawah apa? Nah barakallahu fiik, pembahasan nahwu bahasa Arab. Makanya kita kalau enggak paham bahasa Arab pun bingung juga. Tapi kalau kita punya bekal bahasa Arab, paham yang mereka inginkan yang mana. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini lan itu bukan ta'bid, peniadaan yang sesaat, nafyun mu'aqqad, lantarani, kamu tidak akan bisa melihatku. Di mana? Di dunia.
karena memang belum diberi kemampuan untuk melihat. Bisa dipahami? Ya. Naam. Kita lihat. Wa qasama an-nasu fi ru'yatihim li rabbihim ila salatil aqsam. Disimak itu biar tambah jelas dan paham. Manusia dalam masalah ru'yah di sini terbagi menjadi 3 macam. Manusia dalam masalah ru'yah terbagi menjadi 3 macam. Al-qismul awal, na'am barakallahu fiik. Yang pertama, alladzina yad'una anna Allah la yura la fid dunya wala fil akhirah. Lihat ini, para ini. Kelompok yang pertama, kelompok yang mengaku-ngaku, yang menyuarakan, yang menyerukan bahwasanya Allah Taala tidak bisa dilihat, tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Paham ya? Tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fiik. Ini kelompok apa nih? Kelompok Mu'tazilah dan Jahmiyah. Kalau di sini Jahmiyah, tapi ternyata apa? Seringnya yang memakai pendapat Jahmiyah Mu'tazilah. Kenapa demikian? Karena Jahmiyah itu kan meniadakan sifat dan nama gitu loh. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Wa haula humul Jahmiyah, mereka-mereka Jahmiyah. Tapi ingat ya, kalau antum baca artikel yang lain kok kadang disebutkan Mu'tazilah, itu sebenarnya enggak jauh beda dalam masalah ru'yah ini. Karena mereka dalilnya tadi itu. Nah, barakallahu fiik lantaran di antaranya. Jadikan rujukan mereka lan itu adalah peniadaan yang selama-lamanya. Nah, padahal makna lan itu kalau tidak ada qarinah itu hanya meniadakan sesaat saja. Kita lihat sini. Wa haula humul Jahmiyah, mereka adalah Jahmiyah. Wa man ilaihim wa hum kuffar. Dan orang-orang yang bersama mereka orang-orang kafir. Karena apa? Jahmiyah itu para ulama mengatakan Jahmiyah itu kelompok yang tidak masuk dalam 72 golongan. Berarti kafir kan? 72 golongan dalam perpecahan umat itu masih apa? Masih barakallahu fiik dari kalangan muslimin. Paham ya? Cuman mereka dapat ancaman neraka. Tapi ini sudah tidak masuk dalam 72 golongan. Bisa dipahami enggak? Syiah Rafidhah enggak masuk, Jahmiyah enggak masuk. Mafhum? Barakallahu fiik. Mu'tazilah yang keyakinan Jahmiyah juga enggak masuk. Kata beliau, liraddihim lil ayatid dalla ala anna Allah yura fil akhirah. Kenapa kok mereka adalah orang kafir? Karena mereka membantah ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Taala bisa dilihat di akhirat. Wal Jahmiyatu atba'ul Jahm bin Safwan. Disiapkan nanti jawabannya. Dan Jahmiyah itu adalah pengikutnya Jahm bin Safwan. Wal Jahm bin Safwan akhadha aqidatahu minal Ja'ad bin Dirham. Sedangkan Jahm bin Safwan mengambil akidahnya dari sosok yang dikenal dengan Ja'ad bin Dirham. Pertanyaannya, siapa yang waktu hari raya Idul Adha menyembelih Ja'ad bin Dirham? Orang-orang menyembelih hewan sembelihan, ini ada khalifah pemimpin, dia malah menyembelih Ja'ad bin Dirham. Naik di atas mimbar, kemudian mengatakan, ya ayuhan nas, taqabbalallahu dhahayakum, dahu dhahayakum. Wahai segenap manusia, semoga Allah Taala menerima sembelihan kalian. Sembelihlah sembelihan kalian. Fa inni mudhahin bil Ja'ad bin Dirham. Sesungguhnya aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Sembelih matinya. Nah, kenapa kalau disembelih? Fa innahu za'ama anna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima. Karena dia berkeyakinan Allah Taala tidak menjadikan Ibrahim adalah khalil, dan berkeyakinan bahwasanya Allah Taala tidak mengajak bicara Musa alaihissalam. Fa nazala minal mimbar fadzabahu. Akhirnya dia turun dari mimbar, disembelihlah Ja'ad bin Dirham tadi. Siapa ini? Antum ingat enggak? Nanti kita lewati berkali-kali itu. Matinya mengenaskan, disembelih. Ternyata Jahm bin Safwan juga disembelih juga ternyata. Tapi kalau Ja'ad bin Dirham ma'ruf kisahnya itu. Antum tahu? Ingat siapa yang menyembelih? Ingat ya? Siapa? Ingat ya? Siapa yang menyembelih ini? Antum ingat Mas? Sudah datang ya? Apa? Baik. Antum?
Ewa. Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Nah, yang menyembelih Al-Jam Sofwan siapa? Ihsan? Siapa? Ingat enggak? Antum? Kan disembelih juga Al-Jam Sofwan. Salim Al-Ahwaz. Kita lewati ya. Salim Al-Ahwaz. Nah, Al-Ahwaz. Itu. Itu barakallahu fiik, dua tokoh yang matinya mengenaskan, sembelih karena memang bikin barakallahu fiik rusak akidah ya. Wal a'yadu billah. Al-qismu tsani, pembagian yang kedua, alladzina yaz'amun anna Allah yura fid dunya wal akhirah. Ini parah juga ini. Jenis yang kedua adalah orang-orang yang mereka berkeyakinan bahwasanya Allah Ta'ala bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Kelompok apa tadi? Antum? Berkeyakinan bahwasanya Allah Ta'ala bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Kelompok apa tadi? Hafiz. Kalau Mu'tazilah Jahmiyah mengatakan Allah Ta'ala nggak bisa dilihat selama-lamanya, nggak di dunia, nggak di akhirat. Nah, kelompok yang kedua ini meyakini Allah Ta'ala bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Kelompok apa itu? Hafiz. La ba'as. Antum? Sufiyah. Jangan lupa, Sufiyah. Caranya ini. Caranya kalau antum itu mau inisiatif, nah gini, di buku catatan itu, nah barakallahu fiik, ru'yatullah, nah, antum bikin skema gini. Mu'tazilah, Jahmiyah, kemudian apa? Mu'tazilah atau Jahmiyah, kemudian Sufiyah, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa keyakinannya, nanti mudah, buka langsung ketemu. Paham ya? Nanti kalau masalah takdir ada sendiri nanti, masalah takdir. Qadariyah, Jabriyah, Ahlus Sunnah. Paham ya? Masalah asma sifat global ada lagi nanti, Maturidiyah, Asy'ariyah. Paham ya? Itu kalau mau inisiatif, karena yang faedah caranya gitu, ditulis, dicatat dengan cara rapi, biar nanti ketika mengulang kembali mudah. Itu termasuk apa barakallahu fiik? Tadwinu al-fawaid, yaitu menyusun atau menyimpan faedah. Wa haula'i kuffar. Mereka-mereka ini yang meyakini seperti ini, mereka adalah orang-orang kafir. Kenapa? Id anna man za'ama anna Allah yura fid dunya ru'ya 'ainin faqad kafar. Kenapa kafir? Dikarenakan barang siapa yang berkeyakinan Allah Ta'ala bisa dilihat di dunia dengan apa? Dengan penglihatan mata, maka sungguh dia telah kafir. Hati-hati ya. Wa haula hum ghulatus sufiyah. Mereka-mereka ini adalah orang-orang sufiyah yang ekstrim. Jadi sufiyah pun terbagi menjadi dua kan, ghulat sama ghairu ghulat. Ghulatnya ekstrim. Sufiyah yang ekstrim punya dua keyakinan itu, Ittihadiyah dan Al-Hululiyah. Ittihadiyah dan Hululiyah tadi itu. Yang ekstrim meyakini Allah Ta'ala bahkan di dunia pun bisa lihat. Itu yang kafir. Bisa dipahami ya? Berarti kalau Sufiyah enggak meyakini demikian, itu belum dikafirkan. Bisa dipahami? Tapi kalau yang ekstrim ini, yang ghulat, yang ekstrim, itulah yang dikafirkan para ulama. Alladzi yatakhayyaluna Allah fil murdan wal hasanat minan nisa. Allahul musta'an. Lihat ini. Parahnya di sini, parah di garis itu. Biar antum tahu, biar paham. Ya, mereka lah orang-orang sufi yang ekstrim, yang mereka menghayal Allah Ta'ala itu ada pada anak-anak kecil yang belum tumbuh jenggotnya, dan ada pada wanita-wanita yang cantik katanya. Bayangkan, ngawur kan? Jadi kalau melihat wanita cantik itu Allah katanya. Melihat anak kecil yang ganteng itu belum tumbuh jenggotnya, Allah katanya. Allahul musta'an, seperti itu. Qatalahumullah anna yufakun. Allah Ta'ala memerangi mereka semuanya. Nah, bagaimana mungkin mereka dipalingkan? Maksudnya sudah jelas dalilnya, kok bisa kayak gitu modelnya gitu loh. Allahul musta'an, keyakinan yang parah. Yang ketiga, al-qismus tsalits, pembagian ketiga, ahlul haq wal huda was sunnah wal istiqamah. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Naam. Jenis yang ketiga adalah ahlul haq, pemegang kebenaran, wal huda, pemegang petunjuk, was sunnah, pemegang as-sunnah, wal istiqamah, orang-orang senantiasa istiqamah. Siapa itu? Ahlus sunnah wal jamaah.
Ini yang ketiga disimak, Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-firqatun najiyah, at-thaifatul mansurah, alladzina yaqulun, kurang nun itu, yang tepat alladzina. Karena alladzina mufrad, seharusnya jama', alladzina yaqulun. Itu salah cetak itu ya, kurang nun. Alladzina yaqulun, yaitu mereka-mereka yang mengatakan bi annallaha yura fil akhirah, bahwasanya Allah Taala bisa dilihat di akhirat. Wa yastadilluna bi adillatin al-kitab was sunnah, yang mana ahlus sunnah tersebut berdalilkan dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an was sunnah. Fa yarahul mu'minun bi absarihim fi mautinain, ini di garis ini, maka orang yang beriman akan melihat dengan mata-mata kepala mereka sendiri, fi mautinain, di dua tempat. Di dua tempat, biar nanti tambah jelas. Berapa tempat? Di dua tempat. Di garis itu ya, di dua tempat. Fi mautinain, al-mahsyar wal jannah. Di berapa tempat tadi? Dua tempat. Pertama al-mahsyar, pada mahsyar, ursatul qiyamah, di padang mahsyar. Yang kedua di surga. Paham? Dua tempat. Ingat-ingat. Wad dalil. Nah, para ulama selang pendapat mengenai apakah orang kafir diperlihatkan. Pendapat yang kuat diperlihatkan dengan penglihatan yang tidak membuat mereka senang. Itu pendapat yang kuat. Karena apa? Karena silang pendapat ya, ada yang mengatakan Allah Ta'ala barakallahu fiik menghijabi dari penglihatan orang-orang kufar. Tapi dalam riwayat yang lain ada riwayat bahkan apa? Bahkan Allah Ta'ala juga menampakkan di hadapan mereka, tapi dengan apa? Dengan penampakan mereka tidak senang untuk melihatnya. Bukan penampakan yang mungkin senang. Paham ya? Itu pendapat yang kuat Allah alam. Karena untuk menggabungkan antara barakallahu ayat dengan apa? Dengan hadis yang ada. Biar tidak kontradiksi, kalaupun mereka melihat bukan penglihatan yang bikin mereka senang. Tapi orang yang beriman, masya Allah, paham ya, senang, berbahagia, nah seperti itu. Bahkan di surga kita lewati kan, kalau di surga, masya Allah, setiap hari Jumat penduduk surga mereka pergi saling menziarahi dan mereka berkunjung ke pasar-pasar surga. Paham ya? Setiap hari Jumat, kemudian mereka melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang laki-laki tambah ganteng, yang perempuan tambah cantik. Masya Allah. Naam. Kita lihat sini. Kalau mau merujuk kitab apa yang paling bagus bahas seputar ini, kenikmatan surga dan ngerinya adab neraka, kitab apa yang sudah kita lewati? Karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Naam. Kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Itu bagus sekali. Paham ya? Kitabnya itu bahas seputar kenikmatan surga dan juga ngerinya neraka, penduduknya bagaimana, ciri-cirinya bagaimana, itu bagus sekali kitabnya. Kalau antum punya harta lebih bisa melihat dan juga membelinya, bagus sekali. Nah, kita lihat sini barakallahu fiik dikit lagi. Wad dalilu ala dzalika qaulullah azza wa jalla wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Bedakan, yang pertama nadhirah, yang kedua nadhirah. Wajah-wajah mereka di hari tersebut berseri-seri. Wajah-wajah mereka di hari tersebut berseri-seri. Nah, cemerlang berseri-seri. Disimak itu ya. Kenapa kok berseri-seri? Kenapa kok mereka wajahnya cemerlang berseri-seri? Ila rabbiha nadhirah, karena melihat kepada Rabbnya, melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Naam. Dalil yang lain. Wad dalilu qaulullah ta'ala 'alal araiki yanzurun. Mereka melihat Allah Subhanahu Wa Taala di atas apa? Di atas ranjang-ranjang mereka. Masya Allah. Nah, jadi kenikmatan luar biasa. Di surga mendapatkan kenikmatan. Nah, kemudian melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ay ila rabbihim, maksudnya melihat wajah Rabb mereka. Wa qauluhu azza wa jalla lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan mendapatkan al-husna. Apa itu al-husna? Apa al-husna di sini? Orang-orang yang berbuat kebaikan mendapatkan al-husna. Apa al-husna sini? Sudah kita lewati. Kalau datang lafaz al-husna bentuknya balasan, itu apa maknanya? Surga. Wa ziyadah, apa ziyadah? Melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat-ingat nih faedahnya. Berarti kalau ada lafaz al-husna bentuknya bukan balasan, itu maknanya indah. Seperti apa? Walillahil asmaul husna. Al-husna itu bukan surga, tapi keindahan. Maksudnya bagaimana? Hanya milik Allah lah nama-nama yang indah itu maksudnya. Paham?
Nah, indah dalam artian mencapai puncak keindahan yang paling indah. Mafhum? Nah, barakallahu fi seperti itu. Kemudian kalau bentuknya adalah balasan tadi, ingat-ingat ya, itu maknanya surga. Lil ladzina ahsanu, nah barakallahu fi al-husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan mendapatkan apa? Al-husna itu surga. Wa ziyadah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu la azza wa jalla hum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Jelaskan ini. Dan perkataan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka apa yang mereka inginkan dalam surga dan kami masih pada tambahan lagi. Perhatikan ya. Nah, jadi surga mereka ingin apa saja pun ada. Paham ya? Mau makan apapun ada di situ. Paham ya? Mau makan buah-buahan, qutufuha daniyah. Mau metik pun udah dekat sendiri buah-buahannya. Masya Allah. Kemudian di kebun-kebun surga, masya Allah, di bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah. Ada sungai susu, sungai madu, sungai air tawar, sungai khamr, masya Allah. Yang jelas kenikmatan barakallahu fik berlipat-lipat di situ. Bahkan penduduk surga yang paling rendah saja dikasih kenikmatan yang dia merasa yang paling nikmat. Jadi pahami ya? Jadi orang yang mendapatkan surga yang paling rendah itu pun merasa dia yang paling nikmat. Padahal ada yang lebih tinggi lagi. Iya kan? Surga Firdaus kan? Nah, tapi penduduk surga itu masing-masing diberikan apa? Kenikmatan yang dia itu merasa sudah paling nikmat. Masya Allah, yang jelas itulah harapan kita ya. Semoga kita semua termasuk penduduk surga. Naam. Kita lihat sini. Wa ziyadah wal mazid huwa an-nadhar ila wajhillahi azza wa jal. Makna atau lafaz ziyadah dan mazid, perhatikan ya. Lafaz ziyadah dan mazid itu maknanya adalah an-nadhar, melihat kepada wajah Allah taala. Ini penting sekali kalau antum jumpai dalil kok bentuknya seperti ini az-ziyadah kemudian al-mazid, itu di antara maknanya adalah apa? Barakallahu fiik, an-nadhar, yaitu melihat ila wajhillahi azza wa jal, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Mafhum insyaallah? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Naam. Di sini nanti ada pembahasan yang lain. Pembahasan seputar yang antum tanyakan tadi itu, apakah orang kafir juga melihat? Nah, barakallahu fiik, digabungkan dengan dalil-dalil yang lain. Kalaupun seandainya orang kafir itu melihat dengan dalil yang sahih tersebut, itu pun melihat dengan penglihatan yang tidak membuat mereka senang. Paham ya? Nah, seperti itu. Ya, penglihatan yang sukhut, itu kemurkaan. Adapun orang mukminin melihat apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaan, penuh dan keridhaan. Itu nanti insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillah.